Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hubungan antara standar kompetensi lulusan atau seringkali kita dengar dengan istilah SKL sekretaris, rubrik penilaian uji praktek, form penilaian uji praktek, dan perangkat materi uji kompetensi secara sistematis dan terintegrasi seringkali digunakan dalam konteks LSK, uji kompetensi dan juga penjaminan mutu. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL sekretaris. Itu adalah dokumen acuan utama yang menetapkan profil lulusan dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris setelah dia mengikuti pendidikan ataupun pelatihan atau uji kompetensi. Apa isi utama dari SKL sekretaris? Yang pertama adalah tentang pengetahuan atau knowledge, yang kedua keterampilan atau skills, dan yang ketiga sikap profesional atau attitude. Apa peran SKL menjadi rujukan utama dalam menyusun perangkat materi uji kompetensi, merumuskan rubrik penilaian, dan menentukan aspek yang dinilai dalam form penilaian. Yang kedua adalah perangkat materi uji kompetensi. Perangkat materi uji kompetensi adalah alat dan bahan uji yang digunakan untuk mengukur ketercapaian SKL secara nyata. Hubungannya dengan SKL adalah setiap materi uji harus langsung diturunkan dari unit kompetensi dalam SKL dan tidak boleh ada materi uji yang di luar kompetensi SKL. Rubrik penilaian uji praktik, ini poin yang ketiga. Rubrik penilaian adalah kriteria dan indikator terukur yang digunakan penguji untuk menilai hasil uji praktik secara objektif dan konsisten. Apa hubungannya dengan SKL? Hubungannya dengan SKL adalah setiap indikator rubrik harus mengacu pada kompetensi dalam SKL, dan rubrik menjelaskan apa yang dinilai dan standar keberhasilannya. Yang keempat adalah form penilaian uji praktik. Form penilaian uji praktik adalah dokumen administratif yang digunakan penguji untuk mencatat hasil penilaian berdasarkan rubrik. Hubungannya dengan rubrik dan SKL adalah isi form penilaian diambil dari indikator dalam rubrik. Form memudahkan penguji memberikan nilai secara terstruktur dan terdokumentasi. Isi umum dari form penilaian mengenai identitas peserta dan penguji, unit atau elemen kompetensi, aspek penilaian, skor atau checklist dari kompeten ataupun belum kompeten, dan catatan dan rekomendasi dari penguji. Form penilaian adalah sebagai alat pencatatan hasil rubrik yang berbasis SKL. Yang kelima adalah alur hubungan keempat komponen, yaitu standar kompetensi lulusan, setelah itu perangkat materi uji kompetensi, yang ketiga adalah rubrik penilaian uji praktik, serta form penilaian uji praktik. Apa makna dari alur tersebut? Makna dari alur adalah untuk SKL itu menetapkan apa yang harus dikuasai, sedangkan materi uji adalah menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, dan rubrik adalah menentukan bagaimana proses penilaian, dan form penilaian adalah mencatat hasil penilaian secara resmi. Yang keenam adalah dampak jika hubungan tidak selaras. Apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah penilaian menjadi tidak objektif, hasil uji kompetensi tidak valid, dan sertifikat kompetensi kehilangan kredibilitas, serta potensi temuan saat asesmen mutu atau akreditasi.
kesimpulan dari semua itu? Kesimpulannya adalah hubungan antara standar kompetensi lulusan sekretaris, perangkat materi uji kompetensi, rubrik penilaian dan form penilaian uji praktik itu bersifat hierarkis dan saling bergantung. Standar kompetensi lulusan atau SKL menjadi pondasi materi uji sebagai implementasi, rubrik sebagai alat ukur, dan form penilaian sebagai dokumentasi resmi hasil uji kompetensi. Sebagai closing statement dari pernyataan atau penjelasan sebelumnya, perlu ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL merupakan pondasi utama dalam seluruh proses penilaian uji kompetensi. Standar kompetensi lulusan atau SKL menjadi acuan tunggal yang menuntun penyusunan perangkat materi uji kompetensi, rubrik penilaian uji praktik, hingga form penilaian. Keterkaitan yang selaras antara SKL dan perangkat penilaian akan memastikan bahwa kompetensi yang diuji benar-benar mencerminkan profil lulusan dan diharapkan, serta penilaian dapat dilakukan secara objektif, terukur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas lulusan tidak ditentukan oleh hasil penilaian semata, tetapi oleh konsistensi dan keselarasan antara standar kompetensi lulusan atau SKL, materi uji, rubrik, dan instrumen penilaian. Inilah kunci untuk menjamin mutu uji kompetensi dan kredibilitas sertifikasi. Demikian informasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.